Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, pada sore hari ini sengaja saya pribadi secara organisasi, secara keulamaan, secara kesepuhan sudah memang sengaja untuk sidak di wilayah kelahiran saya, jadi Romo Yai Muhammad di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini wilayah Bimo Lambau dulu. Sekarang sudah saya rubah menjadi Bimorjo. Lah sekarang juga ada Pantai Cemara juga ini. 2 tahun yang lalu belum ada, yang ada di Banyuwangi. Lah, bersamaan dengan duduknya Bapak Presiden kita, saudara kita yang satria benar sudah. Itu zaman pada waktu Romo Yai selalu kalau Gus Dur ke Banyuwangi, ke Jawa Timur mesti bersama saya. Juga membicarakan tentang Bapak Prabowo tahun 2000-an. Jadi sekitar tahun 2000-an, pada waktu Bapak Prabowo, ya saya bantu untuk menyematkan pembina Pagar Nusa untuk tingkat nasional, begitu saudara. Di Taman Blambangan. Jadi saya, Gus Dur sama Kiai Toha. Bapak Prabowo rutin pada waktu gencar-gencarnya bangkitnya Partai Kebangkitan Bangsa dulu. Jadi sayang yang memimpin lap ganda Banser dan Pagar Nusa sekitar ya tahun 99, 2000 dan 2001. Bahkan Gus Dur pada waktu itu, waduh sudah ya namanya perjuangan. Makanya sekarang kan pangestunya, karomahnya, doa restunya. Kalau di Banyuwangi ya Romo Yai Muhammad, ya saya pribadi. Nah baru tahu Anda. Makanya dengan sejak sedonya meninggalnya Gus Dur, ya Romo tugasnya berat. Sebab dawanya Allah itu ya sudahlah, di Indonesia itu jangan diremehkan. Wali-walinya Allah itu banyak saudara-saudara, jangan diremehkan. Oleh karena itu inti dari support Romo Yai sekarang, jadilah ilmu bermanfaat. Ya sudahlah, memang sesuatu dan segalanya ini sudah menjadi hukum alam. Ya musabbibalah babi sabib. Jadi sesuatu pembaharuan itu pasti mesti mengalami kontradiksi banyak, tantangan banyak. Tapi kalau Bapak Prabowo tidak gencar karena watak satria itu, karena sudah ya ridho kehendaknya Allah, sudah begitu. Jadi masing-masing presiden itu aurasinya berbeda, tidak sama. Jadi yang memiliki jiwa kesatriaan maaf aja. Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, Gus Dur. Ya, yang lain nggak kami sebutkan. Kemudian Bapak Prabowo begitu. Nah, makanya sekarang kalau ke Banyuwangi ingat Bapak Prabowo ketemu Romo ya ingat. Cuma Romo ya pada waktu tahun 2000 ya masih kelihatan ganteng gitu lah saudara. Oleh karena gini lah saudara, makanya adik-adik mahasiswa, para masyarakat ya, kenapa kok Romo ya kok tidak masyarakat begitu, kok ada para masyarakat? Karena masyarakat di Indonesia ini klasikalnya banyak, macam-macam sudah. Jadi kenapa kok dikit-dikit masyarakat kita kok selalu demo? Ya ini tadi, makanya sering kalau Romo Yai saya pribadi ini memberikan support ilmu bermanfaat secara pengetahuan lah itu.
Karena mentalitas bangsa kita tidak dihardik kembali, tidak dihidupkan dengan normatif pada saat-saat Orde Baru dulu. Nah, nanti kalau kita ngomong Orde Baru, masyarakat sekarang ya salah paham lagi. Makanya harus dinilai yang positif. Pada saat Romo Yai sebagai tenaga penatar P4 begitu. Kalau selama masyarakat kita dibarengi dengan revolusi industri, digital, elektrik dan semuanya semakin canggih sekarang. Manpowernya, masyarakatnya, subjek powernya tidak dihardik atau tidak didoktrinkan jiwa-jiwa normatif pribumi Nusantara melalui ideologi Pancasila. Ya ini jadinya sudah. Makanya kenapa Korea kok baru berapa tahun maju sudah, waduh sudah. Karena tingkat nasionalismenya tinggi, saudara, begitu. Di samping tingkat nasionalismenya tinggi, karena mulai dari SMP sampai ke perguruan tinggi dibina oleh, didoktrin oleh kewamilan. Ya bukan karena harus masuk dalam militer, tidak. Karena dengan wamil ini wajib militer diajari mental, fisik, jasmani, rohaninya benar-benar dibidik oleh nilai-nilai kebenaran dan mentalitas yang kokoh. Makanya kalau di Indonesia kan pada saat waktu kami masih muda dulu, ayo kita bangun manusia seutuhnya, lahir batin, begitulah, jaya jasmani ya rohani, begitulah. Itu aja kok repot toh. Kalau ini tidak dibenahi ya sudah, walaupun duduk menjadi seorang pejabat tidak bisa, saudara. Makanya kalau tidak mulai dari generasi muda, karena mentalitas bangsa kita ini sudah rapuh karena kena erosi digital tadi. Ya ibaratnya mobil atau bis begitu, itu dipakai terus, nggak diservis luar dalamnya, rapuh. Percaya? Manusia juga demikian, saudara. Tidak bedanya dengan demikian. Oleh karena itu yang penting kami tidak menyalahkan mahasiswa. Monggo para pejabat dengan rezim kabinet merah putih, monggo. Khususnya dari Menteri Pendidikan. Itu dorongan Romo, seyogyanya, selekasnya. Kita bina, memberikan suatu program tertentu di tingkat-tingkat momentum pendidikan, diwajibkan untuk ya wamil begitu, sehingga nanti generasi ke depan akan benar-benar kokoh generasinya, mantap, mentalitasnya tidak rapuh. Sekarang kan tidak, masih muda, ketubit dikit cengeng lapor, kena pukul dikit tidak bertahan lapor. Itu juga mentalitas, saudara, begitu. Nah kalau dikit-dikit karena ini instan, ya jadinya kalau membangun sesuatu yang gede itu mudah menyerah. Makanya para pejabat, para kepala daerah yang barusan kan diwajibkan, diakmilkan oleh Bapak Presiden kita. Ya minimal dikembalikan kepada rel dalam ketahanan nasional, Ipolexos, dan Kamnas. Ya dalam rangka untuk membina lahir batin subjek powernya sebagai seorang pemimpin. Kalau tidak, aduh sudah, korupsi merajalela, cengeng, adik-adik generasi muda juga aduh. Jadi semakin negara ini maju mentalitasnya, karena roh dari pembangunan kehidupan suatu negara itu dari ketahanan. Ya ketahanan meliputi ya Ipolexos, dan Kamnas, yang ditelurkan dari ketahanan pendidikan, ditelurkan dari pendidikan di dalam rumah, internal rumah, kemudian ekstrakurikulernya melalui sekolah-sekolah di wadah pendidikan maupun di perguruan tinggi, sehingga tidak instan, dikit-dikit demo, kena pengaruh dari orang-orang yang hasad-hasut, gampang percaya. Berat jadi seorang pemimpin itu, saudara.
Jadi sekali lagi kesimpulannya kami support. Monggo kita benahi mentalitas manpowernya ini. Misalnya hukum itu baik untuk membela kebenaran. Tapi kalau subjek powernya manusianya nggak dibenahi, jadinya hukum itu ya kacau balau, lailo begitu saudara. Itu kalau dalam bahasa Al-Quranul Karim, al-munafikun begitu, ngalor ngidul, ngambang, kacau, gampang kena pengaruh. Makanya dengan kepresidenan Bapak Prabowo, harapan dan doa Romo Yai sesepuh nasional di Banyuwangi, Jawa Timur, mensupport semogalah para pejabat kementeriannya, kabinetnya benar-benar canggih, yang mampu untuk memimpin, membina, mengayomi masyarakat banyak. Mumpung kanker, ibaratnya penyakit kanker belum stadium akut sekali. Monggo. Jadi semua baik, semua benar, kritikan bagus. Tapi kalau dikit-dikit begitu kita malu dengan di mata internasional, saudara. Kok gini negara Indonesia? Katanya berkepribadian tinggi, ketimuran, berakhlakul karimah. Sudah otomatis. Kalau akhlakulnya baik, mentalitasnya baik, bisa tidak usah ngomong kerja keras, otomatis nanti akan hidup kehidupan kita, khususnya pribadi, masyarakat, hanya bangsa, masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Begitulah intinya. Jadi monggo kita kembalikan kepada norma-norma ideologi Pancasila yang kokoh dan dinamis sebagai cengkraman Garuda. Jangan ngomong Garuda saja, itu lambang hebat itu. Makanya TNI kan menyebutkan Prastya Eka Paksi. Jadi ini teguh kokoh. Nah, begitulah. Oleh karena itu saudara, demikianlah support singkat daripada Romo Yai sebagai ulama sepuh yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salam sejahtera. Monggo damaikanlah. Jangan menuruti hasad-hasud. Nanti yang rugi generasi muda kita nanti. Jadilah pemimpin yang tangguh, yang bermoralitas Pancasila. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tugas saya masih banyak. Monggo salam kepada saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, monggo selamat sore. Assalamualaikum.